17:5. Baik Bapak Saudaraku, tanpa terasa hari ini kita sudah di hari ke-19 untuk membahas identitas kita di dalam Kristus. Sebelum kita, pagi ini topik kita identitas sebagai orang percaya dikasihi Allah di dalam Kristus. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mencari kerajaan-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari isi hati-Mu, mencari wajah-Mu terlebih dahulu. Mari Roh Kudus bicara kepada kami, ajari kami untuk kami boleh mengenal Kristus lebih lagi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita mau belajar lebih lagi mengenai identitas kita di dalam Kristus. Roma 8 ayat 39. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, atau apa saja yang ada sekarang atau yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, kita ini dikasih Allah di dalam Kristus. Sebenarnya identitas kita di dalam Kristus itu banyak sekali. Ya, tapi ini kita belajar Bapak Saudaraku, saya akan coba setidaknya sampai 50 hari ke depan kita masih belajar mengenai identitas kita di dalam Kristus. Nah, fondasi identitas kita itu adalah kepastian kasih Allah yang tidak terpisahkan. Yaitu identitas kita sebagai orang percaya berakar kepada kasih Allah yang tidak bersyarat dan kekal. Nah, ini dapat dibuktikan melalui pertama kita melihat inisiatif ilahi dalam keselamatan. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Di mana untuk menyelamatkan kita itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, Bapa itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku ada foreknew, di mana dikenal sebelumnya. Karena Allah tidak hanya tahu tentang kita, tetapi mengasihi kita dan menjalin relasi intim dengan kita sejak kekekalan. Dalam bahasa Yunani-nya itu proginosko. Dari kekekalan sampai kekekalan, yaitu mengenal dengan kasih. Ya, proginosko, mengenal dengan kasih. Nah, dan kemudian juga ada orang percaya dikatakan predestinate, yaitu ditentukan sebelumnya, atau predestination atau predestinate atau penetapan sebelumnya. Nah, ini juga ada juga mengalami pro dan kontra, Bapak Saudaraku. Tetapi saya selalu berkata, jadilah padamu seperti imanmu. Tapi saya percaya bahwa setiap kita itu ditentukan sebelumnya, ayatnya ada. Tetapi ada juga orang menolak. Ada juga orang udah dipanggil tapi mereka menolak. Banyak Bapak Saudara. Dan ada juga yang tidak terpanggil, tapi karena iman, karena kerinduan, mereka juga diselamatkan. Itu bukan hanya di perjanjian baru, di perjanjian lama juga ada. Contohnya Rut, di mana dia suku Moab. Firman Tuhan berkata, suku Moab itu nggak boleh mendekat, tapi Rut. Akhirnya baru generasi keberapa? Ketiga, Daud, Bapak Saudara, itu masuk ke rumah Tuhan. Padahal dikatakan 7 keturunan tidak boleh. Kenapa? Bahkan namanya disebut, namanya Rut disebut menjadi garis keturunan Kristus. Karena apa? Iman. Dia berkata, Tuhan mula Tuhanku, bangsa mula bangsaku. Di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Nah, Tuhan sangat menghargai yang namanya iman, Bapak Saudaraku. Nah, tetapi ada orang, contohnya umpamanya Esau, dia tidak menghargai hak kesulungan. Dan Tuhan tidak suka. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Saudaraku, memang ditentukan dari sebelumnya. Anak sulung itu kan ditentukan dari sebelumnya. Oleh Tuhan, kan kita nggak bisa memilih itu. Hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi orang yang terpilih itu ada yang menolak. Oleh karena itu Bapak Saudaraku, di dalam Ibrani juga dikatakan jangan
menolak kasih karunia. Apa ya? Ya mirip begitulah. Artinya ada satu kalimat yang saya lupa, di mana orang yang sudah murtad tidak mungkin bisa dibaharui lagi sedemikian rupa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang contoh umpamanya dia tahu dalam Tuhan tapi mungkin dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dan kemudian dia menolak Tuhan Yesus atau mendukakan Roh Kudus. Itu juga pilihan, Bapak Saudaraku. Oleh karena itu, jangan berpikir oh kita sudah ditentukan dari sebelumnya dan kemudian kita berbuat semaunya kita. Tidak bisa juga, Bapak Saudaraku. Nah, tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya karena kelayakan kita, tapi karena kedaulatan kasih-Nya. Nah, karena itu jangan mempermainkan kasih karunia, Bapak Saudaraku. Ya, kita ini dipanggil, dibenarkan, ya, dan dimuliakan. Inilah rantai keselamatan yang bersifat final. Jika Allah memulai pekerjaan baik, Ia akan menyelesaikannya dalam kita. Filipi 1 ayat 6. Nah, pengorbanan Kristus adalah sebagai bukti tertinggi dari kasih Bapa kepada kita. Roma 8 ayat 32. Nah, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, jika Ia rela memberikan yang terbaik bagi kita, mustahil Bapa di sorga mengabaikan kebutuhan rohani dan jasmani kita. Karena kematian Kristus adalah jaminan yang tak terbantahkan. Bahkan kasih Allah aktif berkorban bagi kita. Bahwa kasih Allah itu aktif dan berkorban bagi kita, Bapak Saudaraku. Nah, jadi apa peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus bagi orang percaya peneguh identitas dalam hati kita. Nah, membebaskan kita dari roh perbudakan, ketakutan dan penghukuman. Nah, ini paling bagus kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes 14, 15, 16 dan juga dalam Roma 6, 7 dan 8. Khususnya Roma 8. Nah, itu adalah bagaimana perbedaannya manusia daging dan manusia roh. Untuk kita bisa mengerti identitas kita lebih jelas. Nah, jadi peran Roh Kudus dalam meneguhkan identitas ke dalam hati kita, membebaskan kita dari roh perbudakan, ketakutan atau penghukuman, dan mengaruniakan keberanian kepada kita untuk memanggil Allah itu Abba Bapa. Roma 8:15. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saya bisa memanggil Tuhan ya Abba ya Bapa, itu bukan karena kemampuan kita, tapi Roh Kudus yang membuat kita mampu menyebut nama itu. Nah, menyertai dalam kelemahan bahkan berdoa untuk kita ketika kita tidak mampu mengungkapkan isi hati kita. Roma 8 ayat 26. Rohlah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk berdoa, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan. Kemudian Bapak Saudaraku, bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan hamba atau orang asing. Roma 8 ayat 16. Jadi kalau seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus, mustahil bisa bersaksi tentang Kristus. Gak bisa, saudaraku. Nah, karena kita dipenuhi Roh Kudus, salah satu cirinya bersaksi mengenai Kristus. Karena untuk itulah kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, aplikasi praktisnya bagaimana? Hidup dalam realitas kasih Allah itu, aplikasinya yang pertama, ketika kita mengalami pergumulan identitas, mari deklarasikan kebenaran firman Tuhan. Karena kadang-kadang kita berpikir, apakah aku benar dikasih Tuhan? Apakah aku benar anak Allah? Itu panah api dari si jahat. Jangan dinikmatin, jangan di entertain di pikiran kita. Deklarasikan, Bapak Saudara, bahwa kita ini hidup di dalam kasih Allah. Kita dikasih Allah. Dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Seperti itu. Yang kedua, hadapi ketakutan dengan logika iman, bukan dengan logika pribadi kita. Dengan logika iman itu artinya perkatakan firman Tuhan. Nah, Roma 8:31. Di mana bahkan juga Roma 8:11. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dan antara orang mati. Roh itu dalam kita. Jadi dideklarasikan firman Tuhan, Bapak Saudaraku. Dan kemudian jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, itu salah satu iman deklarasinya. Ya, Roma 8:31 tadi. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita?
Kemudian juga berdoa di dalam roh. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Karena kadang-kadang kita juga sulit berdoa. Kadang-kadang kita berdoa pun jenuh. Ya, kadang-kadang kita tahu mau berdoa tapi kita nggak tahu apa yang didoakan. Ya udah, doa di dalam roh. Atau waduh, aku belum bisa bahasa roh, minta. Belum bisa juga setidaknya sembah Tuhan, bermazmur, perkatakan firman, Bapak Saudaraku. Sampai kita merasa di sini, boom. Ya, saya sendiri juga sering harus memaksa diri saya. Nah, ini sekarang hari Kamis ya. Kamis sekarang tanggal 17. Ya, dalam anugerah Tuhan tanggal 20 ini kita KKR, saudaraku. Di sebuah desa di mana ya namanya Puji Harjo. Saya berpikir mereka tidak mau undang saya lagi. Karena dulu waktu kita KKR di sana, pas doa penutup, Tuhan menyatakan sesuatu gitu ya, bahwa Tuhan mau ada menara doa. Para pendoa dibangkitkan di sana, tapi mereka nggak siap karena juga bencana akan datang. Nah, saya bilang bencana akan datang di sini, ada banjir dan seterusnya gitu ya. Bapak saudaraku, begitu kita selesai KKR-nya pulang besoknya, ternyata itu terjadi. Wah, itu jadi pembahasan lah kira-kira 3 bulan begitu ya. Sehingga seharusnya itu kejadiannya kalau nggak salah bulan Mei tahun lalu ya. Bukan Mei tahun lalu, Mei 2023 barangkali. Dan kemudian harusnya bulan Juli kita buat KKR untuk 10.000. Akhirnya batal karena memang ada ya bencana itu mengakibatkan jalan putus ya. Putus dan banjir bandang. Dan ya tentu kita berdoa juga supaya semua diselamatkan. Puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Dan kemudian ternyata mereka tahu bahwa itu adalah ya Tuhan tahu bahwa itu akan terjadi dan Tuhan menyelamatkan daerah itu. Dan kemudian minggu ini ternyata Tuhan buka jalan lagi, Bapak Saudara. Kiranya mari kita berdoa supaya di sana Tuhan melawat daerah ini dan terjadi pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, seperti itu, Bapak Saudara. Saya juga kemarin merasa dalam hati ini ada something apa ya. Nah, begitu kemarin kepala desa itu telepon, baru rasa itu hilang. Oh ya, berarti ini. Nah, jadi Bapak Saudaraku, ya mari kita doakan Tuhan melawat desa Puji Harjo. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, para pendoa dibangkitkan, mereka mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Alright. Jadi karena Tuhan mengasihi kita. Pasti muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Kenapa Tuhan izinkan kesulitan? Ya, Bapak Saudaraku, hanya melalui kesulitan, pencobaan, penderitaan kita bisa mengalami kasih Tuhan. Iman kita dimurnikan di dalam kenyamanan. Sering sekali kita terlena dan jatuh. Karena itu Tuhan tidak pernah berjanji semuanya mulus dan baik-baik saja. Tuhan berjanji, aku menyertai. Bayangin Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus bersama para murid pun dihantam badai. Dihantam badai dan Tuhan Yesus menghardik badai itu. Artinya sekalipun kita jalan bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Bukan berarti tidak ada permasalahan. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada keajaiban. Itulah yang membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Ya. Kasih Allah itu hanya dialami dalam Kristus Yesus. Tanpa Yesus nggak mungkin mengalami kasih Allah yang sejati. Karena itu mari tetap tinggal di dalam Yesus Tuhan kita. Maka ada kepastian bahwa kita tidak pernah dipisahkan dari kasih Allah. Amin Bapak Saudaraku. Itulah jaminan kita untuk tetap menerima kasih Allah di dalam Yesus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, identitas kami dalam Kristus, bahwa kami dikasihi oleh Bapa di surga. Bahkan Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Engkau ada di pihak kami. Jika Bapa di pihak kami, siapa yang melawan kami? Terima kasih Roh Kudus. Kau memimpin kami, menguatkan kami, membawa kami hidup dalam rencanamu. Biar semua umatmu yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga bawakan buat KKR di Puji Harjo hari Minggu 20 Juli. Mari Roh Kudus, Engkau yang melawat desa ini, juga kepala desa yang cinta Engkau, Kau berkati hidupnya dan keluarganya, dan berkati semua desa Puji Harjo, bahkan semua desa-desa yang di Malang, 385 desa Tuhan, semua diberkati. Terima kasih Bapak, kami terima berkat kami hari ini yang tutup sempurna. Semua yang kami sentuh berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.